Ya, konflik di Timur Tengah juga berdampak ke sejumlah negara di dunia. Di Indonesia sendiri, Pertamina menaikkan BBM non-subsidi hingga 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM non-subsidi direspons beragam oleh masyarakat. Sebagian besar warga memilih beralih dari Pertamax ke Pertalite. Berikut pendapat masyarakat atas naiknya harga Pertamax. Untuk saat ini kayaknya beralih ke Pertalite ya. Soalnya nggak sesuai di ininya, budgetnya. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Ya kebiasaannya sih saya Pertamax ya. Tapi kalau misalnya untuk Pertalite ya takutnya gimana aja gitu. Ya intinya saya kasihan aja lah sama orang-orang yang kecil gitu aja. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Ya, tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya, untuk membahas kenaikan harga BBM non-subsidi, kita telah terhubung bersama juru bicara Kementerian SDM, ada Mbak Dwi Anggia. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Anggi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Syafa, apa kabar? Baik juga Mbak Anggi, langsung saja apa yang sebenarnya terjadi terkait isu kenaikan harga BBM non-subsidi yang sedang menjadi perhatian publik saat ini? Ya, terima kasih Syafa. Sebelumnya kami mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa pemerintah memahami terkait dengan penyesuaian harga ini memang tidak mudah untuk siapapun menerima di kondisi sekarang ini. Namun langkah ini yang pasti memang harus diambil, diperlukan agar sektor energi kita tetap sehat, pasokan tetap terjaga, dan juga tidak menimbulkan distorsi di pasar energi nasional. Kami juga memahami sekali siapa bagaimana kekhawatiran masyarakat, tapi ini adalah pilihan yang tidak bisa terhindarkan. Karena kalau berbicara BBM, sebelumnya saya harus jelaskan terlebih dahulu nih, ada BBM subsidi dan BBM non-subsidi. Yang naik saat ini Pertamax itu adalah BBM non-subsidi. Sementara untuk BBM subsidi seperti yang sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Bahlil selaku Menteri SDM, menjaga BBM subsidi seperti Pertalite dan juga biosolar atau solar subsidi untuk tidak naik. Inilah yang harus dijaga. Sedangkan untuk BBM non-subsidi, kenapa naik? Karena memang untuk mekanisme penentuan harga keekonomian BBM non-subsidi ini mengikuti mekanisme harga pasar. Sehingga kalau terjadi kenaikan harga minyak dunia, mau tidak mau harga BBM non-subsidi menyesuaikan ikut naik. Namun ini tidak berlangsung selamanya Syafa. Ketika harga minyak dunia turun, dipastikan juga akan ada penyesuaian dan BBM non-subsidi seperti Pertamax juga bisa turun harganya. Seperti yang kita ketahui untuk Dex Series di awal Juni ini mengalami penurunan karena ketika sebelumnya harga minyak dunia sempat turun. Dan ini yang perlu kami tekankan Syafa, bahwa ini memang tidak terhindarkan. Dan kalau ditahan terlalu lama, harga BBM non-subsidi tidak mengalami kenaikan, mungkin nanti efek kedepannya akan lebih berat bagi masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah memilih ini sebagai langkah agar pasokan kita tetap terjaga, kestabilan energi, sektor energi kita tetap sehat, tetap sustain, dan pasar energi nasional ini tetap terjaga. Demikian, Syafa. Baik, lalu seberapa besar pengaruh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah? Produksi nasional kita, artinya ada 1 juta yang masih kita butuhkan, baik itu berupa crude dan juga produk BBM dari luar yang harus diimpor. Inilah yang juga mempengaruhi ketika harga minyak dunia melambung ataupun turun, pasti akan ada penyesuaian, akan ada dampak. Tapi yang perlu kami tekankan juga Syafa di sini, tidak hanya kepastian harga
tidak hanya ketersediaan bahan bakar atau stok energinya, yang harus dijamin adalah, ini juga sudah diarahkan oleh Pak Menteri kepada Pertamina untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar ke seluruh wilayah, sehingga masyarakat bisa mengakses energi apapun jenisnya, baik itu BBM subsidi ataupun BBM non subsidi dengan aman. Dan yang kami perlu ingatkan juga, Syafa, yang paling penting di sini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh juga kerjasama dari masyarakat. Untuk itu jangan melakukan aksi panik buying, karena dengan kondisi yang sekarang mungkin masih aman ini bisa jadi tidak aman jika terjadi panik buying. Itu akan menimbulkan kelangkaan di mana-mana nantinya. Baik, jadi tidak perlu panik begitu ya Mbak Anggi. Kemudian bagaimana proyeksi kondisi BBM nasional dalam beberapa bulan ke depan? Seperti yang diarahkan oleh Presiden Prabowo kepada Pak Menteri SDM, kepada Pak Bahlil, siapa pemerintah Presiden memerintah Pak Menteri untuk memastikan stok energi kita secara nasional aman. Dan barangkali juga pemirsa di rumah juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana ketika 2 bulan terakhir beberapa negara, hampir semua ya, seluruh negara, seluruh global terdampak, tapi kita alhamdulillah secara stok aman. Dan 2 bulan terakhir juga secara harga masih terjangkau. Memang pada waktu-waktu tertentu kenaikan penyesuaian memang tidak bisa dihindari. Tapi yang pasti untuk stok kita aman. Tapi perlu kami ingatkan kembali, jangan melakukan tindakan penimbunan, aksi panik buying, karena ini akan berpengaruh nantinya terhadap kondisi stabilitas energi nasional kita. Baik, kemudian apa saja langkah mitigasi yang sudah disiapkan jika harga minyak dunia terus berfluktuasi, Mbak Anggi? Yang pasti pemerintah memastikan stok aman. Dengan ditutupnya Selat Hormuz ini otomatis kan 20% pasokan kita terganggu. Inilah yang kemudian dicarikan alternatifnya oleh pemerintah dengan mengalihkan dan juga membuat diversifikasi sumber untuk impor crude dan juga BBM kita dari wilayah Timur Tengah kita bergeser ke negara-negara lain seperti di negara-negara di Afrika, Nigeria, Angola dan juga dari Amerika serta Brazil. Intinya pemerintah mengupayakan, masyarakat juga mungkin sudah merasakan selama ini bagaimana akses terhadap energi masih terus terjaga dengan harga yang affordable, yang masih terjangkau, dan kalaupun sekarang ada penyesuaian adalah hal yang sama-sama kita tidak bisa hindari dan yang harus kita bisa tanggung bersama, karena kalau terus lama-lama tidak ada kenaikan di saat negara-negara lain di kawasan, kalau Syafa mengingat 2 bulan lalu sudah jauh lebih dulu ya menaikkan harga BBM. Betul. Terutama kalau kita bicara Pertamax untuk RON yang sama 92 sudah jauh lebih dulu naik di negara-negara lain, bahkan di harga 20.000. Kita tahu untuk harga BBM non subsidi ini harga keekonomiannya adalah di kisaran 20 sampai 21.000. Sementara saat ini yang dijual di masyarakat untuk RON 92 atau Pertamax ini masih di harga 16.250. Artinya apa? Artinya harga BBM kita masih jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Namun ini adalah salah satu upaya yang selalu dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Ini juga yang disampaikan jelas ya Pak, bahwa untuk kelompok rentan, untuk masyarakat miskin, inilah yang dijamin oleh pemerintah atas arahan Bapak Presiden. BBM subsidi tidak akan naik, Pertalite tidak akan naik, biosolar atau solar subsidi juga tidak akan naik. Karena ini akan berdampak cukup besar nantinya terhadap kondisi perekonomian kita. Oke, selanjutnya ke depan, apakah nantinya akan ada penyesuaian harga BBM kembali? Pasti, kalau kita berbicara soal BBM non subsidi yang saya sampaikan tadi, ini kan mengikuti harga minyak nasional, harga minyak global. Ketika saat ini kondisinya naik, mau tidak mau ikut naik. Namun ketika harga minyak global, harga minyak dunia terkoreksi, turun, otomatis penyesuaian itu akan berlangsung. Namun ya tidak kondisinya hari ini turun, harga BBM langsung turun. Karena ada proses ya, kita membeli crude dan juga produk BBM itu ada bertahap, sehingga harganya pun akan melakukan atau akan terjadi penyesuaian secara bertahap juga. Jadi kenaikan harga ini tidak selama-lamanya. Yang pasti akan ada penyesuaian. Jika terjadi penurunan harga minyak dunia, harga BBM non subsidi baik itu Pertamax dan Dex Series juga pasti akan turun. Kita sudah lihat kok di bulan Juni
awal Juni kemarin. Bagaimana Dex series turun lumayan cukup jauh ya mengikuti harga minyak global. Baik, terima kasih Mbak Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.